Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Tewas bersama kekasih. Pagi hari itu, langit masih basah oleh embun dan jalanan kompleks sudah mulai dipenuhi suara kendaraan dan langkah-langkah terburu. Di sebuah gang sempit pinggiran kota, Fatimah keluar dari rumah kontrakan sederhana sambil tergesa-gesa menuntun motor metik miliknya. Helmnya setengah dikenakan, rambut sebagian masih terurai. Wajahnya menunjukkan kegugupan yang sudah biasa ia alami tiap pagi. Bukan karena ia tidak disiplin, tapi karena beban hidup yang dipikulnya melebihi usianya yang baru menginjak 22 tahun. Ibunya Bu Salma sedang terbaring sakit sejak sebulan terakhir. Batuknya tak kunjung reda, nafasnya sering sesak dan dokter mengatakan itu gejala awal paru-paru basah. Sementara itu adik sematawayangnya Dinar, dia baru kelas 2 SMA dan belum bisa diandalkan untuk membantu banyak di rumahnya. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, Fatimah harus menyiapkan bubur untuk ibunya, mengecek obat yang harus diminum, lalu memastikan Dinar sarapan dan membawa bekal ke sekolah. Motor metiknya yang sudah tua ia beli secara mencicil itu, kini menjadi saksi setiap perjuangannya. Mesinnya kadang error dan suara knalpotnya memekakan telinga saat dipacu. Tapi Fatimah tak pernah mengeluh. Dengan satu tangan menggenggam stang dan satu lagi memegang tas selempang, ia menyusuri jalanan pagi menuju pabrik sepatu, tempatnya bekerja di kawasan industri kecil. Pabrik itu tak besar tapi cukup untuk menyerap puluhan tenaga kerja dari berbagai daerah. Fatimah bekerja di bagian produksi, tepatnya di bagian pengepakan sepatu. Tugasnya berdiri berjam-jam menyusun, mengecek, lalu memasukkan sepatu ke dalam kotak sesuai ukuran dan juga model. Kadang jari-jarinya pegal, kakinya kesemutan, tapi ia tetap cekatan, giat dan jarang sekali mengeluh. Ia juga bukan tipe karyawan yang suka duduk-duduk di pojokan saat istirahat. Fatimah lebih suka menyibukkan diri atau sekedar membuka bekalnya sambil menelpon ibunya untuk menanyakan kabar. Parasnya memang tak bisa dipungkiri, wajah Fatimah manis, bersih dan senyumannya selalu ramah. Teman-teman kerjanya baik laki-laki maupun perempuan banyak yang menyukainya. Ia tidak sombong, tidak sok cantik, dan selalu menyapa siapa saja dengan sopan. Bahkan para mandor dan staf administrasi pun kadang melirik Fatimah diam-diam. Tapi gadis itu tak pernah menggubris perhatian-perhatian itu. Sebab hatinya sudah diisi oleh satu nama, lelaki yang bernama Kamil. Kamil adalah pacarnya sejak SMA. Mereka tumbuh bersama di desa yang sama. Hubungan mereka bukan hubungan yang sekedar cinta monyet. Sudah terbukti bertahan dari masa-masa sulit. Seperti saat Fatimah harus berhenti kuliah karena ayahnya meninggal mendadak akibat serangan jantung. Kamil pun tetap setia di sampingnya. Ia menghibur, memberi semangat, bahkan sempat mengantarnya daftar kerja ke beberapa tempat. Kamil sendiri adalah anak juragan beras. Ayahnya punya beberapa toko sembako dan juga bisnis grosir beras di pasar induk. Meski hidup selalu berkecukupan, Kamil tak pernah sombong. Ia justru memilih hidup sederhana. Bahkan setelah lulus kuliah manajemennya, ia ikut membantu usaha ayahnya, sering mengurus pengiriman beras keluar kota dan sesekali juga turun langsung ke gudang.
Kadang di sela kesibukannya, Kamil datang menjemput Fatimah pulang kerja. Dengan mobil pick up atau kadang motor trailnya, ia tiba di depan pabrik dan menunggu dengan sabar. Teman-teman kerja Fatimah sampai hafal sosok Kamil yang sopan dan juga jarang bicara. Tapi tatapannya, ia teduh dan penuh perhatian jika menatap Fatimah. Meski sudah berpacaran lama, Fatimah belum pernah benar-benar membicarakan masa depan mereka dengan serius. Bukan karena ia ragu, tapi karena kondisi ibunya yang sedang sakit membuatnya tak tega memikirkan hal lain selain kesembuhan sang ibu. Dan juga di dalam hatinya ada rasa kecil yang ia simpan dalam-dalam. Rasa khawatir tentang masa depan mereka yang sangat berbeda. Ia juga kadang berpikir ia hanyalah gadis pabrik, anak yatim, tinggal di kontrakan sempit. Sementara pacarnya Kamil adalah anak juragan, satu-satunya pewaris bisnis keluarga. Walaupun Kamil tak pernah mempermasalahkan latar belakang itu, tetap saja rasa rendah diri itu kadang menggerogoti Fatimah diam-diam. Di pabrik hari itu berjalan seperti biasa. Bunyi mesin, langkah kaki, dan suara obrolan teman-temannya di sela-sela kerja menjadi latar hidupnya sehari-hari. Tapi Fatimah tetap fokus. Kotak-kotak sepatu disusun rapi, tangannya bergerak cepat, dan satu-satu saat itu, kotak demi kotak, ia ratakan. Hingga singkatnya saat menjelang sore, ia menerima pesan singkat dari Dinar. "Mbak, tadi ibu sempat sesak lagi, Mbak. Sekarang sudah lebih baik. Tapi dokter bilang ia suruh kita kontrol ulang. Soalnya untuk memastikan ibu baik-baik saja, Mbak, kita besok pagi harus ke puskesmas." Fatimah membaca pesan itu berulang kali. Jantungnya berdebar, tapi ia tidak menunjukkan kepanikan. Ia hanya menjawab singkat, "Iya, Dek. Malam ini Mbak belikan obat tambahan ya." Setelah percakapan itu dan jam kerja usai, Fatimah pun pulang tak langsung ke rumah. Ia mampir ke apotik dan warung sayur kecil. Di dalam tasnya kini ada 2 plastik. Satu berisi obat, satu lagi berisi tempe, tahu dan juga kangkung untuk makan malam. Sesampainya di rumah malam itu di dapur sempit rumah kontrakannya, Fatimah pun kembali memasak. Bau tumisan bawang menyebar dan ibunya yang terbaring di kasur tua ruang tengah hanya bisa menatap penuh haru. "Masakanmu makin enak, Duk," ucap sang ibu dengan suara parau. Fatimah tersenyum sambil mengaduk sayur, menahan air matanya. Di sisi lain kota saat itu, Kamil hanya duduk termenung di meja makan besar di rumahnya. Ibu dari Kamil adalah seorang wanita berwajah tegas dan juga berpenampilan mewah layaknya ibu-ibu sosialita. Ia menyendok nasi tanpa banyak bicara. Ayahnya pun hanya sekali menatap Kamil dengan tatapan penuh isyarat. "Kamil, kamu serius? Masih sama Fatimah, gadis kampung itu?" tanya sang ibu akhirnya. Kamil menatap ibunya dengan tenang. "Iya, Bu. Aku sayang sama dia dari dulu." "Iya, Ibu tahu dia gadis baik. Tapi kamu tahu kan, hidup ini tuh bukan cuma soal cinta, Kamil. Dia tuh beda level sama kita." Ucapan-ucapan itulah kadang membuat Kamil heran. Kamil pun tak menjawab, ia hanya menunduk. Sementara itu saat malam semakin larut di rumah kontrakan Fatimah. Setelah makan malam dan memandikan ibunya dengan air hangat, Fatimah masuk ke kamar kecilnya. Ia mengecek ponsel, saat itu ada pesan dari pacarnya, Kamil. "Fatimah, besok aku mau ajak kamu bicara serius ya. Aku cuma ingin kamu tahu satu hal. Kamu jangan takut. Apapun yang terjadi, aku janji gak akan ninggalin kamu, Fatimah."
Fatimah membaca pesan itu dengan tangan sedikit gemetar. Entah kenapa hatinya berdesir aneh. Ia pun lalu mematikan lampu dan menatap langit-langit kamar. Di dalam hati saat itu ia berdoa pelan, agar ia bisa diberikan kekuatan, diberikan jalan agar ia bisa bertahan dalam menghadapi semua cobaan yang telah dilaluinya. Dan setelah itu, ia pun tertidur. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya, dan tak ada yang tahu bahwa keesokan harinya akan ada kejadian yang perlahan mengubah hidup mereka semua. Setelah malamnya berbincang dengan Kamil, singkat cerita, pada sore hari itu setelah jam kerja berakhir dan peluit panjang tanda pergantian shift terdengar, suasana pabrik sepatu perlahan mulai lengang. Beberapa rekan kerja Fatimah sudah bersiap untuk bersantai. Ada yang berencana nongkrong di warung kopi depan gang. Ada juga yang mengajak karaoke kecil-kecilan di rumah kos salah satu teman mereka. Lalu saat itu, mereka menoleh ke arah Fatimah yang tengah mengganti sepatu kerjanya dengan sandal jepit lusuh. "Fatimah, ikut yuk. Kita karaoke yang di tempat si Yuni. Di sana ada cemilannya tahu." "Duh, gak bisa Rin. Aku udah janji mau ketemu Kamil. Mungkin lain kali aja ya." "Ya udah deh. Hati-hati ya." Kini saat itu, mereka pun tertawa riuh setelah mendengar Fatimah akan jalan dengan pacarnya. Fatimah hanya menunduk malu sambil buru-buru keluar dari pagar pabrik. Di luar sudah terlihat motor trail Kamil terparkir di bawah pohon trembesi. Kamil pun berdiri bersandar di motor, memakai kemeja biru tua dan celana jeans. Rambutnya yang agak gondrong diikat rapi ke belakang, tampan dan berwibawa seperti biasa. Tapi hari itu, ada sorot kegelisahan di matanya. Begitu melihat Fatimah datang, Kamil langsung tersenyum. Mereka berjalan beriringan menuju warung kecil untuk membeli teh hangat, lalu duduk di bangku kayu panjang tak jauh dari sana. Kamil pun langsung menggenggam tangan Fatimah perlahan. "Sayang, aku mau kamu ikut ke rumah ya. Besok lusa, kalau kamu bisa. Soalnya biar mama tahu kalau aku serius sama kamu." Fatimah terdiam saat itu, jantungnya langsung berdetak tak karuan. "Tapi mas, bukannya maksudku menolak ya. Tapi aku takut. Mama kamu kan, kamu tahu sendirilah dia kayak gimana kalau ke aku." Kamil menghela nafas saat itu. "Iya aku tahu. Tapi aku udah capek Fatimah. Mama terus nyodorin aku ke Ratna tahu. Anak sahabat arisannya itu. Kamu tahu kan siapa dia? Yang dulu kuliah di Bandung. Sekarang jadi manajer HRD perusahaan otomotif. Tapi hatinya aku gak bisa Fatimah. Dia sombong, angkuh, gak bisa ngobrol nyambung kayak aku ngobrol sama kamu tahu. Please ya, kamu mau." Fatimah hanya menunduk saat itu. Ia tahu tentang Ratna, perempuan cantik, pintar dan berasal dari keluarga kaya. Gaya bicaranya halus tapi penuh sindiran. Bahkan dulu waktu tak sengaja bertemu saat acara pasar murah di RW kompleks mereka, Ratna hanya memandang Fatimah dari atas ke bawah dengan senyum tipis. "Tapi mama kamu udah cocok banget sama dia. Aku siapa? Cuma karyawan pabrik. Ibuku sakit, adikku masih sekolah. Aku mungkin gak pantas jadi masa depan kamu, Kamil." Kamil menatap mata Fatimah dengan lembut. "Fatimah, udah ya, kamu jangan ngomong kayak gitu. Justru karena kamu sederhana, aku nyaman sama kamu. Aku udah lihat kamu dari SMA, Fatimah. Kamu gak pernah berubah.
Kamu selalu jadi perempuan paling tulus yang pernah aku kenal. Setelah pertemuan itu, Fatimah pun memikirkan segalanya di rumahnya. Hingga 2 hari kemudian, setelah berpikir lama dan memberanikan diri, Fatimah pun akhirnya meminta izin pada ibunya. "Ibu, besok lusa aku mau ke rumah Kamil ya, Bu. Dia minta aku datang. Katanya mau dikenalin sama orang tuanya. Tapi kali ini lebih serius, Bu." Bu Salma menatap anak gadisnya lama, lalu menggenggam tangannya. "Nak, kalau kamu yakin, jalanilah. Tapi kalau kamu disakiti, kamu jangan diam ya, Nduk. Kamu bukan perempuan hina hanya karena kamu, hanya karena kita ini dari keluarga miskin." Air mata Fatimah menetes pelan. Ia mengangguk dengan suara gemetar. "Iya, Bu." Hingga setelah berpamitan dengan ibunya, hari yang ditentukan pun telah tiba. Fatimah memilih pakaian terbaiknya, gamis sederhana warna krem dan juga jilbab coklat muda, dengan variasi ala-ala anak kekinian. Dan ia juga menggunakan sepatu flat yang sedikit longgar. Ia sempat menyemprotkan parfum murah yang dibelikan Dinar dari pasar. Dengan degup jantung yang tak menentu, ia pun akhirnya dijemput Kamil dan dibonceng Kamil menuju rumahnya mewah bercat putih gading yang berdiri megah di pojok perumahan elit. Begitu tiba di sana, pagar pun dibuka secara otomatis. Seorang ART menyambut mereka dan langsung membukakan pintu depan. Di dalam, rumah itu tampak luas dan juga mewah. Sofa kulit asli, karpet tebal, vas bunga segar, serta aroma lembut dari diffuser menyambut mereka. Kamil pun mempersilakan Fatimah duduk. Ia sendiri menuju ke dapur memanggil ibunya. Dan tak lama kemudian saat itu, muncullah sosok Bu Isma. Wanita parubaya berkulit putih dengan perhiasan yang gemerlap di leher dan juga di pergelangan tangannya. Langkahnya pelan, anggun, tapi tatapannya sangat tajam. Fatimah langsung berdiri dan menunduk sopan. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam," jawab Bu Isma tanpa ekspresi. Ia tak menjabat tangan Fatimah, hanya duduk di seberang menyilangkan kaki. "Fatimah, udah, minum aja, jangan malu. Gak apa-apa," ucap Kamil sambil meletakkan 2 cangkir teh dan mengelus tangan Fatimah agar ia merasa tenang. Fatimah hanya tersenyum kaku. Tangannya gemetar memegang cangkir minuman itu. Bu Isma menatapnya lama, lalu berkata lirih tapi tajam. "Kamu kerja di mana sekarang?" ucap Bu Isma. "Saya kerja di pabrik sepatu, Bu. Bagian produksi." "Oh, jadi wanita seperti kamu ini kerjanya di pabrik ya? Pantas tangannya kasar. Saya kira kerjanya jadi manajer kek atau apa, wanita karir," jawab Bu Isma dengan penuh angku dan sindiran. Fatimahnya diam kaku menahan tangisnya. Selebihnya tak ada lagi pertanyaan. Suasana mendadak kaku. Bu Isma hanya memainkan cincin di jarinya, sesekali melihat ke arah jam dinding. Kamil pun berusaha mencarikan suasana, tapi ibunya hanya memberi respon datar. Ketika Fatimah mencoba menawarkan diri untuk mencuci cangkir yang ia pakai, Bu Isma langsung berkata cepat, gak usah. Biar pembantu saya saja yang membersihkan. Nanti takutnya malah masih kotor lagi. Udah, kamu duduk saja." Fatimah menunduk, bibirnya kering. Di ruang tamu yang besar itu, ia merasa kecil sekali, seperti tak ada ruang untuk sekadar bernafas. 1 jam berlalu saat itu. Akhirnya Kamil pun mengantar Fatimah pulang.
Di sepanjang perjalanan Fatimah hanya diam. Matanya memandangi jalanan yang sudah mulai diterpa senja. Kamil menggenggam tangannya erat di atas motor. Sayang, aku minta maaf ya. Mamaku memang belum bisa berubah. Tapi aku gak akan menyerah. Aku akan terus perjuangkan kamu. Fatimah menoleh pelan dan tersenyum tipis. Tapi senyum itu penuh luka. Hingga sampainya di rumah, ia pun langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu. Ia duduk di lantai membiarkan air matanya mengalir. Bukan karena ia tak kuat, tapi karena untuk pertama kalinya ia sadar cinta saja tak cukup untuk membuat dunia menerimanya. Dan malam hari itu tanpa berkata-kata, ia menangis dalam diam, memeluk bantal yang basah oleh tangis, memikirkan apakah ia layak diperjuangkan. Apakah layak ia menjadi masa depan dari Kamil? Atau ia hanya akan jadi luka yang tak diakui di keluarga Kamil selamanya? Kini Fatimah benar-benar ingin menyerah dan ingin mengakhiri segalanya dengan Kamil. Tapi perasaan cintanya yang begitu kuat di antara mereka masih memberikan sesuatu yang dilema di hati dari Fatimah. Setelah pertemuan dengan keluarga dari Kamil, singkat cerita, pada pagi itu Mentari belum naik tinggi saat suara sendok beradu dengan wajan terdengar dari dapur rumah kontrakan kecil milik Bu Salma. Fatimah dengan rambut disanggul di balik jilbab santainya sedang memasak sayur bayam dan menggoreng tempe untuk makan siang. Hari itu hari Minggu, ia libur dari pabrik dan ia berniat seharian di rumah mengurus ibunya dan membersihkan kamar adiknya yang penuh dengan buku pelajaran. Dinar sedang belajar di rumah tetangga karena wifi di rumah mereka sedang putus sejak 2 minggu lalu. Di tengah kesibukannya di dapur, tiba-tiba terdengar suara motor berhenti tepat di depan rumah. Suara knalpotnya keras dan juga kasar. Fatimah mengintip dari celah tirai jendela dan jantungnya seketika berdebar. Itu yang datang ternyata adalah Pak Ragil, si pemilik kontrakan sekaligus juragan rongsokan di Pasar Induk. Bersamanya ada istrinya, Bu Warsi, dan satu orang laki-laki bertubuh besar, berkulit gelap dan mengenakan jaket kulit lusuh. Dia adalah Jamal, anak tunggal dari Pak Ragil. Fatimah langsung cemas, ia pun membersihkan tangannya dengan cepat dan keluar dari dapur. Ibunya yang sedang berbaring pun sudah duduk bersandar dengan bantuan bantal. Ia ikut panik melihat tamu-tamu datang tanpa pemberitahuan. Tok tok tok. Permisi. Assalamualaikum. Sapa Pak Ragil dengan datar. Fatimah membalas salam dengan gugup. Waalaikumsalam. Pak, silakan masuk, Pak. Mereka bertiga duduk di ruang tamu kecil yang hanya berisi satu kursi panjang reot dan meja kayu bekas. Fatimah menatap mereka sambil berdiri dan bingung. Fatimah, kami kesini niatnya baik, Duk. Ucap Bu Warsi sambil tersenyum penuh arti. Kamu kan udah kenal sama Jamal. Jamal ini udah lama suka sama kamu. Dia juga kerja bantuin bapak di lapak rongsok. Dan sekarang sudah mapan. Rumah juga udah punya sendiri. Ya, maksud kami kesini, kami ingin melamar kamu, Dok. Kalau bisa sih cepat-cepat kita resmikan, biar kamu gak capek kerja di pabrik terus. Mendengar ucapan itu, Fatimah tercekat. Matanya menatap Jamal yang duduk dengan santai sambil menatapnya dari atas ke bawah. Tatapannya tak sopan, ada kesan menguasai seperti menilai barang dagangan. Fatimah pun merasa muak. Ia menelan ludah kemudian berkata pelan. Tetapi maaf Pak, Bu, saya belum siap menikah. Saya belum kepikiran ke arah sana. Saya juga masih harus rawat ibu saya. Dan
Jamal tiba-tiba menyela, suaranya keras. Belum siap apanya sih kamu, Fatima? Kamu ini nunggu apa lagi sih? Kamu udah kerja, umur juga udah cukup. Atau kamu masih mikir si Kamil itu? Iya, anak juragan yang cuma main-main doang sama kamu. Udahlah Fatima, lagian ibu dari Kamil kan gak setuju kalau kamu punya hubungan sama dia. Fatima terkejut saat itu. Ia merasa dilecehkan, tapi berusaha tetap tenang. Saya gak pernah janji apa-apa sama siapapun ya mas. Dan saya gak nyaman dijodohin begini. Apalagi tanpa bicara lebih dulu. Paragil yang melihat kegigihan Fatima, ia terlihat mulai kesal. Fatima, kamu tahu kan kontrakan ini punya siapa? Ibu kamu juga masih punya hutang sama saya. Kalau memang kamu gak mau jadi keluarga saya, ya wes silakan. Tapi lunasi hutang-hutang itu. Dan kamu cari kontrakan lain bulan depan. Mendengar itu Bu Salma pun mencoba bicara. Suaranya pelan karena lemas. Pak, jangan begini toh Pak. Maafin Fatima. Mungkin anak saya memang belum siap. Ia juga kasihan Pak. Hidupnya untuk menafkahi kami. Saya minta maaf ya Pak. Saya mohon jangan usir kami Paragil. Saya juga masih sakit, belum bisa bekerja. Mohon sebentar sabar ya Pak. Ibu, Bu Arsi, mohon ya Bu. Tapi Paragil angkat tangan saat itu. Ia pun menyela. Saya sudah sabar terlalu lama ya Bu Salma. Kalau Fatima udah ngerasa lebih tinggi dari anak saya, yowes, silakan cari tempat tinggal lain. Suasana makin tegang saat itu. Air mata mulai menggenang di mata Fatima. Ia memeluk ibunya yang mulai gemetar, berusaha menenangkan. Tapi di tengah semua itu, suara motor kembali terdengar di depan rumah. Saat itu, Kamil tiba-tiba datang. Ia mengenakan kemeja putih dan juga celana krem. Wajahnya bersih dan segar, tangan kirinya membawa tas plastik berisi makanan. Rencananya hari ini ia ingin mengajak Fatima dan ibunya makan siang di taman kota. Begitu ia masuk dan melihat suasana panas itu, ia langsung tahu ada yang tak beres. Fatima, ini ada apa ya? Tanya Kamil. Fatima hanya menatapnya dengan mata penuh beban. Kemudian tanpa pikir panjang, ia pun langsung berjalan ke arahnya dan memeluk Kamil erat di depan semua orang. Paragil dan Jamal pun sontak berdiri. Jamal yang sudah marah, ia menuju Kamil sambil membentak. Woi, lo datang seenak-enaknya ya. Ini tuh rumah orang, bukan tempat pacaran. Kamil menatap Jamal dengan tajam. Saya datang baik-baik ya mas. Saya ini pacarnya Fatima, calon suaminya dia. Dan saya tahu dia bukan barang yang bisa kamu paksa buat dilamar. Jadi saya mohon, hormatilah dia. Paragil pun menahan Jamal yang mulai melangkah maju dengan emosi. Wes, sudahlah. Kamil, kamu ini kan anak juragan. Jangan campuri urusan sini. Saya nggak suka ya orang luar ikut-ikutan. Kamil menatap Paragil dengan nada tegas. Saya nggak boleh ikut-ikutan pak. Tapi kan Fatima ini pacar saya pak. Jadi saya berhak membelanya. Kalau memang ini soal utang, nanti saya bantu bayarkan. Tapi jangan paksa Fatima menikah dengan orang yang dia nggak mau. Itu haknya. Fatima menangis saat itu, tapi ia merasa sedikit lega. Selama ini ia menahan semuanya sendirian, dan sekarang ada Kamil yang memang berdiri di sampingnya. Paragil mendengus kemudian berkata dengan suara lantang. Baiklah, kalian boleh pergi dari rumah ini. Tapi ingat, akhir bulan saya mau kontrakan ini kosong.
Dan utang yang belum dibayar saya tagih penuh. Kalau enggak, saya ambil barang-barang di rumah ini. Dengan langkah kasar, Jamal dan orang tuanya pun pergi. Suara motor mereka menggerung keras menghilang di tikungan. Kamil menggenggam tangan Fatimah erat. Ia pun menatap ibunya yang tampak pucat dan gelisah, lalu duduk di sampingnya. Ibu tenang ya. Saya akan bantu bayar kontrakan ini. Ibu jangan khawatir. Mulai sekarang, saya bakal urus semuanya. Fatimah memeluk ibunya. Air matanya tumpah di bahu sang ibu. Ia merasa dunia runtuh seketika. Tapi kehangatan Kamil dan keberaniannya hari itu menjadi titik terang pertama yang menyelusup masuk dalam kehidupannya yang gelap. Malamnya saat Dinar pulang dari belajar, kini rumah terasa hening. Fatimah hanya duduk di ruang tamu dengan mata sembab. Di atas meja ada 2 lembar surat tagihan dan catatan tangan dari Pak Ragil. Namun tak lama kemudian saat itu, Kamil datang lagi. Kali ini ia membawa 2 bungkus nasi padang dan juga 1 map kecil. Fatimah, kamu tenang saja ya sayang. Aku udah ngomong sama ayahku. Dia setuju bantu kamu dan keluargamu. Asal kamu jangan takut minta tolong. Tapi Mil, ibumu gimana? Sudah, kamu jangan pikirkan ibuku. Fatimah pun menatap Kamil lama. Dalam dadanya rasa bersalah dan harapan bercampur aduk. Ia masih tak yakin apakah ia pantas untuk semua ini. Tapi hari itu, untuk pertama kalinya ia percaya mungkin Tuhan masih menaruh cinta yang tulus untuk orang sepertinya. Singgahnya pada saat itu, setelah Kamil mau membantu keluarga dari Fatimah, hari itu langit mendung menggantung rendah, seolah menyimpan firasat yang tak mengenakan. Di dalam rumah kontrakan baru Fatimah yang lebih kecil dari sebelumnya, tapi lebih tenang karena tak lagi bersangkut paut dengan Pak Ragil dan juga keluarganya. Suasana terasa sedikit lega, terutama karena bantuan Kamil yang begitu besar. Ia rela membayarkan sisa utang Bu Salma, mencarikan kontrakan baru yang cukup layak, bahkan membantu Dinar agar bisa membeli seragam baru dan ponsel bekas untuk keperluan sekolah daring. Fatimah awalnya menolak, merasa tak enak hati, tapi Kamil menenangkannya. Ia bilang ia tak memberi karena kasihan, tapi karena sayang. Dan ia ingin Fatimah tak perlu lagi memikul beban itu sendirian. Bantuan itu tak hanya materi, tapi juga kehadiran Kamil yang nyaris setiap sore datang membantu mengurus Bu Salma, membelikan obat dan kadang menemani Dinar belajar. Namun di balik semua kebaikan itu, awan gelap mulai menggumpal di tempat lain. Di rumah besar keluarga Kamil, ibunya Bu Isma yang selama ini diam tapi menyimpan kecurigaan, akhirnya membuka mulutnya setelah memeriksa rekening tabungan suaminya yang mendadak berkurang drastis. Ia bahkan memergoki Kamil mengambil sejumlah besar uang dari rekening keluarga untuk pengeluaran pribadi. Awalnya ia pikir uang itu untuk bisnis, tapi setelah ia menyelidiki, barulah ia baru tahu bahwa uang itu digunakan untuk membantu keluarga Fatimah. Ia pun marah besar, amarahnya tak bisa lagi dibendung. Ia merasa dilecehkan sebagai ibu, sebagai istri, dan sebagai perempuan yang selama ini berjuang menjaga martabat keluarganya. Dasar kurang ajar. Anak itu sanak pabrik, perempuan miskin yang moros anakku seperti lintah. Ini tak bisa dibiarkan. Geram Bu Isma di ruang tamu sambil membanting cangkir teh ke lantai. Pecahnya berhamburan membuat salah satu pembantu rumah takut mendekat. Sementara Pak Rahman, suami Bu Isma, hanya bisa menghela nafas, tak ingin terlalu ikut campur. Bu, biarkan saja anakmu memilih jalannya. Kamil itu kan sudah dewasa, Bu. Namun Bu Isma tak tinggal diam. Ia merasa harga dirinya sebagai ibu diinjak-injak. Ia merasa Fatimah telah merebut anak kebanggaannya. Dalam diam saat itu ia menyusun rencana.
Singkatnya beberapa hari kemudian, kejadian aneh mulai menghantui Fatimah dan keluarganya di rumah kontrakan barunya itu. Malam pertama ketika angin bertiup kencang, tiba-tiba terdengar suara lemparan benda ke atap rumah. Fatimah yang sedang mengganti perban di kaki ibunya, ia pun sontak terkejut. Ketika ia keluar tak ada siapa-siapa, tapi di halaman depan, ia menemukan bangkai kucing dalam keadaan mengenaskan. Bulunya rontok dan tubuhnya membusuk. Ia pun menjerit. Dinar yang sedang belajar pun, ia merasa sangat ketakutan dan menangis. Bu Salma hanya bisa mengucap istighfar dengan nafas tersengal. Astagfirullahaladzim. Kenapa ada bangkai di depan rumah kita, nak? Siapa yang meneror kita? Aku nggak tahu, Bu. Ya Allah, kenapa ini? Hingga keesokan harinya, kejadian serupa pun terjadi lagi. Kali ini bangkai yang penuh darah dilempar ke belakang rumah. Lalu pada sore harinya, ada sepucuk surat misterius diselipkan di bawah pintu dengan tulisan tangan kasar dan juga menyudutkan. Kalau kamu masih dekat-dekat dengan Kamil, maka bersiaplah. Rumah ini tidak akan pernah aman untukmu dan juga keluargamu. Fatimah menggigil saat membacanya. Tangannya gemetar. Ia pun langsung merobek surat itu dan membuangnya ke bak sampah. Tapi malam-malam berikutnya makin menyeramkan. Ada suara langkah kaki di depan pagar. Ada lemparan batu ke jendela. Bahkan ada saat Dinar melihat sosok bayangan berdiri diam di ujung gang saat tengah malam. Ketakutan pun mulai menguasai mereka. Fatimah beberapa kali mencoba tidak menceritakan hal ini kepada Kamil karena ia tak ingin membebaninya. Tapi Dinar yang sudah tak tahan akhirnya membuka suara saat Kamil datang membawa buah-buah tangan ke rumahnya. Kak Kamil, aku takut, Kak. Akhir-akhir ini rumahku ini dilempari bangkai. Kamil langsung terdiam. Matanya menyipit dan wajahnya mengeras. Bangkai? Bangkai apa, Dinar? Ya bangkai binatang, Kak. Kenapa kalian gak bilang ke aku sebelumnya? Tanyanya. Fatimah menunduk saat itu. Aku gak mau, Mas. Aku takut kamu tambah terbebani. Mungkin ini cuma anak-anak iseng atau orang iseng yang suka godain aku. Tapi Kamil tahu ini bukan sekedar iseng. Ia merasakan sesuatu yang janggal, terlalu terarah, terlalu sering, dan semua itu terjadi setelah ia secara terbuka membela dan membantu keluarga Fatimah. Seiring berjalannya waktu setelah teror-teror dari suruhan ibu dari Kamil, kini Kamil pun mau tak mau membantu memasang CCTV kecil di sudut pagar dan di belakang rumah kontrakan dari Fatimah. Ia juga memberi nomor telepon polisi tetangga dan menyuruh Dinar menyimpannya. Namun teror itu belum berhenti. Tepatnya di malam keempat setelah CCTV dipasang, CCTV kini merekam dua orang bertopeng melemparkan bangkai burung gagak ke depan rumah. Salah satu dari mereka sempat bicara lantang. Ingat pesan kami, menyingkirlah. Kamil marah saat itu. Ia pun mengambil rekaman itu dan langsung melapor ke polisi. Tapi seperti banyak kasus teror kecil lainnya, laporan itu hanya diterima tanpa ditindaklanjuti. Hingga keesokan paginya saat itu, Kamil pun memutuskan bicara langsung kepada ibunya. Bu, aku ingin bicara dengan ibu. Tolong ibu jujur kepada aku ya, Bu. Siapa yang sudah meneror rumah dari Fatimah, Bu? Aku mohon ibu jawab. Kamu ini apa-apaan sih? Kamu kok malah belain dia? Kamu malah fitnah ibumu sendiri. Aku gak fitnah ibu ya, Bu. Aku hanya bertanya. Udahlah Kamil, kamu tuh gak pantas sama Fatimah. Lebih baik kamu sama anak teman ibu. Dia cantik, wanita karir sukses,
Anak orang kaya sedangkan dia. Udahlah Bu, aku gak mau bahas ini lagi. Aku minta sama ibu, kalau ibu tahu yang melakukan ini, tolong hentikan Bu. Ini bukan cara orang dewasa menyelesaikan masalah ya. Bu Isma menatapnya dingin. Kamu pikir ibu segila itu sampai menyuruh orang melempari bangkai ke rumah orang? Kamil pun tidak menjawab. Ia hanya menatap ibunya dalam diam. Tapi Bu Isma bangkit dari sofa dan mendekatinya. Kamil, kamu dengarkan ibu baik-baik. Perempuan itu akan membawa kamu jatuh ya. Kamu anak tunggal. Kamu pewaris nama baik keluarga ini. Dan kamu hancurkan semuanya karena perempuan pabrik miskin itu. Hentikan ya Bu. Ibu gak pernah tahu siapa Fatimah. Dia perempuan yang jauh lebih mulia dari perempuan manapun Bu, yang pernah ibu kenalkan ke aku. Dia pekerja keras, jujur, dan juga tulus Bu. Tapi dia miskin. Justru karena itulah aku kagum ya Bu. Dia bisa berdiri tegak meskipun dunia menghimpitnya. Suasana tegang tak ada lagi yang bisa diucapkan. Kamil pun akhirnya pergi, meninggalkan ibunya yang masih berdiri kaku. Tapi dalam hatinya, Bu Isma tidak tinggal diam. Jika Kamil tak bisa dilepaskan dari Fatimah dengan cara halus, maka akan ada cara lain. Dan di minggu-minggu berikutnya, teror itu justru semakin menjadi-jadi. Bahkan suatu malam, Fatimah menemukan pecahan kaca di dekat tikar tempat ibunya biasa berbaring. Itu bukan kebetulan, itu sudah ancaman serius. Kini Fatimah tak hanya takut, tapi juga bingung. Siapa yang bisa ia percayai selain Kamil? Siapa lagi yang harus ia mintai tolong? Ia benar-benar ketakutan. Tapi di sisi lain, ia tak mau terus-menerus merepoti Kamil dan juga ayahnya. Dan kini, apakah cinta mereka cukup kuat menahan badai yang datang bukan dari luar? Dan apakah Fatimah akan bertahan? Atau akan memilih menyerah demi keselamatan keluarganya? Di sisi lain saat itu, Bu Isma, ibu dari Kamil, tak henti-hentinya terus menyerang dan meneror keluarga Fatimah agar dia benar-benar bisa pergi dari kehidupan Kamil. Pada hari itu, cuaca cukup terik meskipun awan mendung menggantung di sebagian langit. Setelah seharian bekerja menyusun kotak sepatu di bagian produksi pabrik, Fatimah memutuskan mampir ke minimarket dekat gerbang perumahan untuk membeli sabun dan juga beberapa kebutuhan kecil. Tangannya masih sedikit bau lem sepatu dan bajunya yang dikenakan sejak pagi sudah menyerap keringat. Tapi Fatimah tetap tersenyum ramah pada kasir dan membayar belanjaannya dengan uang pas. Saat keluar dari minimarket, langkah Fatimah mendadak terhenti. Di depan pintu itu, berdiri dua orang wanita yang sangat familiar. Yang satu mengenakan gamis mewah dengan bros emas di dada dan tas bermerek mencolok. Dia adalah Bu Isma. Dan di sampingnya berdiri seorang perempuan muda berpenampilan sangat modis, lengkap dengan sepatu hak tinggi, jam tangan mahal dan dandanan yang menor. Wajahnya menatap Fatimah dengan tajam dari atas ke bawah, lalu tersenyum dengan sinis. Fatimah menunduk sopan, mencoba lewat tanpa bersuara. Tapi suara Bu Isma menghentikan langkahnya. Fatimah, kebetulan sekali kita ketemu. Fatimah menoleh perlahan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kenalkan ya, ini Ratna, manajer HRD perusahaan besar. Dia cantik, lulusan luar negeri, dan juga dia tahu diri. Perempuan di samping Bu Isma mendengus kecil lalu berkata dingin. Ini toh yang katanya pacar Kamil. Masa si Kamil seleranya seperti ini? Dia tuh lebih cocok jadi ART daripada istri. Fatimah terdiam, ia tak membalas.
hanya menggenggam tas plastik di tangannya lebih erat. Ratna melangkah maju menatap Fatimah tepat di wajahnya. Dengar ya kamu Fatimah, kamu ini cuma penghalang. Kamil, dia tuh milikku, dan aku gak akan biarkan cowok sekualitas dia jatuh ke tangan kamu. Dasar cewek pabrik. Seketika Ratna meludah dan ludah itu mendarat tepat di dekat kaki Fatimah. Fatimah menahan nafas, dadanya sesak tapi ia tetap diam. Matanya berkaca-kaca tapi ia tahu beradu mulut dengan mereka hanya akan membuatnya makin diinjak. Saat itulah Bu Isma pun tersenyum tipis. Sudahlah Fatimah, kalau kamu pintar, kamu mundur. Karena kalau kamu masih dekat-dekat dengan anak saya, kamu akan menyesal. Ini bukan ancaman ya Fatimah, ini peringatan dari seorang ibu yang ingin menyelamatkan anaknya. Fatimah mengangguk pelan. Ia tak berkata apa-apa, lalu berjalan meninggalkan mereka dengan kepala tertunduk. Air mata nyaris jatuh tapi ia tahan mati-matian. Di sepanjang perjalanan pulang, Fatimah mencoba menenangkan dirinya. Tapi dadanya begitu sakit. Bukan hanya karena diludahi dan juga dihina, tapi karena ia sadar perasaan cinta yang ia perjuangkan selama ini ternyata ditolak mentah-mentah oleh orang yang seharusnya menjadi bagian dari hidup Kamil. Saat ia terus berjalan dan sampai di gang kecil menuju kontrakannya, langit mulai gelap, lampu-lampu rumah di pinggir jalan menyala satu persatu. Namun langkah Fatimah kembali terhenti. Di depan pagar kontrakan berdiri Jamal. Pria berbadan besar itu sedang duduk di atas motor trailnya dengan sebatang rokok terselip di bibirnya. Melihat Fatimah, ia pun langsung berdiri dan mendekat. Lamanya gak ketemu kita. Gimana? Kamu masih betah di rumah kontrakan baru itu? Iya, katanya sambil tersenyum miring. Fatimah tak menjawabnya. Ia hanya ingin cepat masuk ke rumah, tapi Jamal menahan langkahnya dengan berdiri di depan pintu gerbang kontrakan. Gimana Fatimah? Kamu udah cukup main-mainnya sama anak juragan itu? Kamu pikir dia bakal nikahin kamu? Gak mungkin. Mending nikah sama aku saja Fatimah. Aku jamin kamu bakal aman dan gak perlu hidup susah. Fatimah menggelengkan kepala saat itu. Maaf Mas Jamal, saya gak ada niat nikah sekarang. Tolong beri saya jalan. Saya mau pulang, saya capek. Jamal tak mundur, bahkan tangannya pun mulai menyentuh lengan Fatimah. Mau kemana Fatimah? Ayolah, jangan jual mahal. Aku tahu kamu butuh tempat aman kan? Rumah kamu udah sering diteror kan? Kamu tenang saja cantik, aku bisa lindungi kamu. Ucapnya sembari tangannya memegang dagu dari Fatimah. Fatimah mundur selangkah panik, tapi saat Jamal hendak menarik tangannya, tiba-tiba dari ujung gang terdengar suara ramai. Woi, lepasin dia. Jangan macem-macem ya lo. Ternyata pada saat itu, beberapa teman kerja Fatimah yang kebetulan satu arah pulang lewat situ melihat kejadian itu dan langsung berlari mendekat. Ada Rina, ada Wati dan juga dua laki-laki bagian gudang yang juga kenal dengan Fatimah. Jamal yang melihat pun langsung melotot, tapi karena jumlah mereka banyak, ia memilih mundur dan menaiki motornya dengan kesal. Sialan, gagal dari rencana gua. Ingat ya kata-kataku Fatimah, kamu akan nyesel nolak aku. Setelah Jamal pergi, Fatimah pun hanya bisa berdiri dengan lemas.
Rina langsung memeluknya. "Dima, kamu gak apa-apa kan? Kurang ajar banget ya tuh orang. Astaga. Aku gak apa-apa kok, Rin. Makasih ya, kalian semua udah nolongin aku," jawab Fatima sembari mengangguk dengan lemah. Teman-temannya pun kini mengantar Fatima sampai ke pintu rumah. Tapi saat mereka pulang dan rumah menjadi sunyi kembali, Fatima baru benar-benar merasa ambruk. Di kamarnya yang sempit, ia rebah di kasur tipis dengan mata memandang langit. Ia merasa seperti diseret ke titik paling rendah dalam hidupnya. Dihina, diancam, diteror, bahkan hampir diganggu secara fisik. Semua itu datang bertubi-tubi dalam satu hari ini. Ia pun memutuskan tak cerita pada siapapun. Bahkan saat adiknya Dinar mengetuk pintu dan mengajaknya makan malam, Fatima hanya berkata, "Udah dek, kamu makan duluan aja sama ibu. Gak capek banget. Sana." Bu Salma yang mendengar pun juga tak memaksa Fatima. Ia tahu anak gadisnya menyimpan banyak luka, tapi Fatima terlalu sering menahan semuanya sendiri. Kini saat Fatima sedang terbaring di kamarnya, ponselnya berdering. Nama Kamil terpampang di layar, tapi Fatima tak mengangkat. Lalu berdering lagi, tapi tetap tak diangkat. Hingga air matanya pun jatuh pelan. Ia memeluk bantal dan membenamkan wajahnya di situ, mencoba meredam isak yang mulai pecah. Hari itu Fatima merasa kalah. Ia mencintai seseorang yang mungkin tak bisa ia miliki, karena dunia terlalu kejam untuk orang sederhana dan semiskin dirinya. Dan kini ia pun mulai bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan dia harus kuat? Sampai kapan aku bisa bertahan tanpa hancur? Tapi malam itu, hanya bintang yang menjawab, diam, jauh dan tak bisa disentuh. Bahkan malam itu ia pun tak menggubris semua chattingan, semua SMS, telepon dari Kamil. Ia ingin tenang malam itu, setelah menjalani hari yang penuh dengan cobaan. Singkat cerita, pada hari-hari itu, setelah hari berlalu seperti kabut tipis di pagi hari, sunyi, dingin dan menyesakan. Sejak kejadian itu, sejak dirinya dihina, diludahi, diteror, dan hampir diganggu Jamal, Fatima perlahan-lahan mulai berubah. Ia yang dulunya ramah dan murah senyum, kini menjadi pendiam. Lebih banyak diam di sudut pabrik, menunduk saat bicara, dan cepat-cepat pulang setelah jam kerja berakhir. Bahkan Kamil, pacarnya yang selama ini selalu menjadi pelindung dan penyemangatnya, kini mulai dijauhi. Telepon-teleponnya pun dari Kamil tidak lagi diangkat oleh Fatima. Pesan-pesannya hanya dibaca, tapi tak pernah dibalas. Beberapa kali Kamil datang ke kontrakan, tapi Fatima menolak keluar dari kamar. Ia selalu beralasan sedang tidak enak badan atau sedang sibuk membantu ibunya. Padahal kenyataannya Fatima sedang berusaha menjaga jarak. Ia ingin menjauh sebelum semuanya menjadi lebih parah. Sebelum cinta yang selama ini ia pertahankan berubah menjadi kutukan yang tak berujung. Ia tak sanggup melihat ibunya dan Dinar terus-menerus hidup dalam ketakutan. Bangkai hewan masih sesekali dilemparkan ke halaman rumah. Kadang kepompong ulat yang menjijikan pun digantung di pintu. Pernah pula kaca jendela dilempar batu kecil di tengah malam. Teror-teror itu seakan tak ada habisnya. Sampai pada suatu sore di hari Sabtu, Kamil kembali datang ke pabrik menunggu Fatima di depan gerbang. Fatima yang melihatnya dari jauh pun langsung mempercepat langkah, tapi Kamil menghadangnya. "Fatima, tolong. Kenapa kamu begini, Fatima? Aku salah apa, Fatima? Setiap hari kamu hindari aku. Apa kamu gak sayang lagi sama aku?" ucap Kamil. Matanya penuh kebingungan dan saat itu
Kamu ini kenapa sih Fatimah? Kamil benar-benar kecewa dan tak tahu lagi. Fatimah hanya menunduk, ia tak kuat menatap wajah itu. Wajah orang yang ia cintai tapi kini malah membuatnya semakin rapuh. Aku capek Kamil. Aku capek. Aku cuma pengen sendiri. Jadi tolong, jangan ganggu aku dulu, ucapnya dengan lirih. Kamil menggenggam tangannya saat itu, tapi Fatimah langsung menarik diri dan membentak. Tapi Fatimah, pergi kamu Kamil. Aku bilang aku gak mau diganggu ya. Pergi. Suara bentakannya cukup keras hingga beberapa rekan kerja yang baru keluar dari pabrik ikut menoleh. Kamil terkejut bukan main. Wajahnya memucat tapi Fatimah tak peduli. Ia berbalik dan berlari kecil menuju gang, meninggalkan Kamil yang sudah terpaku di tempat. Sementara itu di sebuah rumah mewah di perumahan elit, Bu Isma duduk di ruang keluarga sambil menyesap teh hangat. Tapi pikirannya jauh. Ia masih memikirkan Fatimah meski Kamil sekarang mulai dijauhi. Bu Isma belum merasa puas, ia ingin memastikan bahwa perempuan itu benar-benar hilang dari hidup anaknya. Dan saat sedang membuka berkas-berkas keuangan, salah satu pembantunya masuk dan menyampaikan bahwa ada tamu bernama Jamal ingin bertemu. Saat itu Jamal datang mengenakan jaket kulit dan celana jeans beler. Gaya bicaranya masih kasar tapi ia tahu cara bersikap sopan di depan orang seperti Bu Isma, ibu dari Kamil. Permisi Bu Isma. Saya dengar ibu pengen anaknya jauh dari si Fatimah, ucap Jamal setelah duduk. Mata Bu Isma menyipit saat itu. Iya, dan saya dengar kamu suka sama anak itu ya? Jamal menyeringai. Saya suka banget Bu, dari dulu. Tapi dia keras kepala, terus ditolongin terus sama anak ibu. Jadi ya susah buat saya. Bu Isma tersenyum tipis. Ya sudah, kalau begitu mungkin kita bisa kerjasama. Jamal menaikkan alis. Maksudnya Bu, saya ingin kamu buat Fatimah tidak bisa lagi dekat dengan anak saya. Caranya terserah kamu. Tapi kalau sampai dia kamu miliki, maka dia tak akan punya pilihan lain selain menikah denganmu. Maksudnya, ya kamu culik dia saja, terus bikin dia hamil. Itu sudah jadi adat kampung. Dia pasti malu. Setelah dia hamil, dia pasti mau nikah sama kamu. Jamal pun tampak berpikir. Saya ngerti maksud ibu. Bu Isma menatap tajam. Tapi jangan sampai ketahuan ya. Dan jangan kamu buat dia di tempat umum. Pilih waktu yang tepat di malam hari, saat dia pulang kerja kayak, atau kontrakan itu kan sepi, jadi kamu bisa melakukan di situ. Jamal tersenyum licik saat itu. Baiklah Bu, percayakan saja sama saya Bu. Tapi urusan anak ibu, tolong ya Bu. Udah, kamu tenang saja. Kamil gak akan bisa ikut campur. Kini hari-hari selanjutnya Jamal pun mulai membuntuti Fatimah. Ia mengamati jam-jam kepulangan, jalur yang biasa dilalui, siapa yang menjemput dan kapan Fatimah sendirian. Ia bahkan menyewa 2 orang preman kecil-kecilan untuk membantu menjalankan aksinya. Ia sabar, menunggu waktu yang tepat. Namun meski sudah beberapa kali mencoba mendekat, rencananya selalu gagal. Pernah suatu malam saat Fatimah berjalan sendiri dari warung, tiba-tiba lampu gang padam. Jamal dan 1 orang anak buahnya sudah bersiap. Tapi saat mereka hendak mendekat,
Tiba-tiba dua orang ibu-ibu yang lewat karena habis dari pengajian. Mereka menyapa Fatimah dan ikut berjalan bersamanya sampai ke depan rumah. Jamal pun yang melihatnya pun mengurungkan niat dan kesal. Ah, sialan, gagal lagi dari rencana gua. Kini lain waktu Jamal pun hendak menyelinap ke halaman kontrakan pada malam hari. Tapi saat itu Dinar belum tidur dan sedang menelpon temannya sambil duduk di beranda. Ia pun buru-buru kabur sebelum dikenali. Kini setiap rencana selalu gagal karena ada saja yang melindungi. Seolah Fatimah ini diberi penghalang gaib yang menyelamatkannya dari mara bahaya. Sementara itu Fatimah yang semakin sendiri. Ia tak lagi tertawa. Di tempat kerja ia menjawab seperlunya. Bahkan di rumah, ia hanya bicara dengan ibunya dan juga Dinar. Ia bahkan jarang keluar kecuali ke warung atau pergi kerja ke pabrik. Di sisi lain, Kamil masih terus mencoba menghubungi. Tapi kini pesan-pesannya hanya dibaca. Tidak pernah dijawab, telepon pun tak pernah diangkat. Dan yang lebih menyakitkan lagi, saat ia datang ke kontrakan, pintu tak pernah dibuka. Setiap malam kini Fatimah menangis, tapi ia tidak ingin ada yang tahu. Ia ingin menyelesaikan semuanya sendiri. Meski hatinya remuk, tubuhnya lelah dan pikirannya kacau. Tepatnya pada suatu malam ketika ia sedang berdoa di sajadah usai sholat isya. Matanya berkaca-kaca, suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Ya Allah, jika memang aku harus melepaskan Kamil, maka ajarkan aku ikhlas. Jangan biarkan aku lemah di depan orang-orang yang ingin aku jatuh. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi sajadahnya. Sementara di luar rumah, Jamal masih menatap jendela itu dari kejauhan. Ia belum menyerah. Ia juga masih ingin memperjuangkan cintanya. Tapi Fatimah meski tampak lemah, dalam hatinya mulai menumbuhkan sesuatu yang tak pernah ia sadari sebelumnya, yaitu kekuatan untuk bertahan. Bukan karena ingin menang, tapi karena tak ingin menyerah pada orang yang ingin ia hancur. Dan di suatu malam yang akan datang, segala yang direncanakan oleh orang-orang licik itu akan mulai runtuh. Tapi belum sekarang. Sekarang Fatimah masih dalam ujian, dan langit masih terlalu gelap untuk menjanjikan cahaya terang. Seiring berjalannya waktu, pada sore hari itu langit yang berwarna jingga kemerahan. Namun tak ada keindahan yang bisa Fatimah rasakan. Dadanya berat, langkahnya pelan. Seakan setiap tarikan nafas adalah beban yang tak kunjung selesai. Hari itu, Kamil mengajaknya berbicara serius, bahkan memohon dengan segala cara agar Fatimah tidak lagi menghindar. Fatimah sempat ragu, tapi pada akhirnya ia pun setuju. Ia tahu ia tidak bisa terus-terusan diam, dan Kamil berhak tahu semua kebenarannya. Tapi ia juga tahu kejujuran itu bisa menjadi pedang bermata dua, yang bukan hanya menyayat hati mereka, tapi juga bisa membahayakan orang-orang yang ia cintai. Saat mobil Kamil berhenti di depan rumahnya, Fatimah menunduk. Ia mengenakan baju sederhana, wajahnya tampak lelah, tapi ada ketegasan di matanya. Kamil menggenggam tangannya dengan erat. Fatimah, aku gak akan menyerah ya sebelum kamu bicara. Tolong, kalau kamu sayang aku, jujur padaku Fatimah. Ada apa sebenarnya? Fatimah menarik nafas panjang. Di dalam rumah itu, di ruang tamu yang luas dan juga dingin, Bu Isma sudah duduk di kursinya, menyilangkan kaki dengan penuh kuasa. Tatapannya menilai dari ujung rambut sampai ujung kaki Fatimah. Ia tidak bicara sepatah kata pun, hanya mengamati. Kamil menggandeng Fatimah masuk dan mempersilahkannya duduk. Tapi Fatimah berdiri.
Ia menatap ke arah Kamil, lalu ke arah ibunya. Kemudian kembali ke wajah Kamil yang penuh harap. Kamil, aku gak bisa kita lanjut. Maksud kamu? Aku capek, Kamil. Aku takut. Aku gak sanggup terus bersama kamu kalau setiap langkahku dihantui teror, hinaan, bahkan ancaman. Aku cuma perempuan biasa, Kamil. Aku gak sekuat itu. Fatimah, kamu ini ngomong apa sih? Kamu gak sendiri, Fatimah. Aku ada. Kita bisa hadapi bareng-bareng, Fatimah. Kamil mendekat memegang lengannya. Fatimah menepis pelan saat itu. Suaranya pun mulai bergetar. Enggak, Kamil. Mulai sekarang kita putus. Aku mohon jangan cari aku lagi. Jangan datangi rumah. Lupakan aku. Kamil terdiam, rasanya seperti disambar petir. Ia menatap Fatimah tak percaya. Kamu serius ngomong kayak gini, Fatimah? Di depan ibuku? Fatimah menunduk menahan tangis. Aku serius. Maafkan aku, Kamil. Air mata Kamil menetes. Ia tak bisa menyembunyikan luka itu. Tapi Fatimah tetap berdiri, tegar, meski dalam dadanya seperti ada pisau yang ditusukkan perlahan-lahan. Ia melangkah cepat keluar dari rumah itu sebelum air matanya tumpah. Sementara di luar, angin sore menerpa wajahnya. Ia berlari meninggalkan cinta yang selama ini ia perjuangkan. Ia tidak ingin ibunya jadi korban. Tidak ingin adiknya Dinar yang masih sekolah jadi target ancaman. Dan jika itu artinya ia harus kehilangan Kamil, maka ia rela. Hingga pada saat malam hari itu pun Fatimah yang terus berjalan tanpa arah, tak tahu harus kemana. Ia ingin sendiri dan saat malam mulai turun semakin gelap, ia menyusuri jalan-jalan kampung yang sepi, melewati jalan-jalan kecil yang jarang dilalui orang. Kepalanya penuh, matanya sembab, ia menyandarkan tubuhnya di dinding tembok tua, lalu menangis. Namun tanpa ia sadari, seseorang sudah memperhatikannya dari kejauhan. Ia adalah Jamal. Ia bersama dua temannya mengikuti Fatimah sejak keluar dari rumah Kamil. Jamal tahu ini adalah momen terbaik. Fatimah sedang sendirian, sedang rapuh, dan tak ada yang akan menolongnya. Dan saat Fatimah hendak berbalik untuk pulang, tiga pria itu muncul di hadapannya. Cantik, malam-malam jalan sendirian aja nih. Kenapa gak ngajak aku aja sih, Fatimah? Sini sama aku, ucap Jamal saat itu. Fatimah pun langsung panik dan mundur. Mas Jamal, tolong jangan ganggu aku. Kamu ini udah terlalu lama nolak aku ya, Fatimah. Sekarang udah saatnya kamu tahu rasanya ditolak itu kayak apa, ucap Jamal sambil mencengkeram pergelangan tangan dari Fatimah. Fatimah pun meronta. Lepasin ya Jamal, lepasin. Kamu gila ya? Lepasin. Jangan macem-macem ya kamu. Jamal dan temannya pun tertawa pelan. Mereka memaksanya berjalan masuk ke jalur kecil di tengah kebun jagung yang gelap dan juga sunyi. Tak ada rumah di sekitar situ, hanya suara jangkrik dan angin malam menjadi saksi bisu rencana jahat itu. Udah, kamu jangan banyak ngomong ya cantik. Kalau kamu nurut, semuanya beres. Dan setelah ini, kamu bakal jadi milikku. Kamu gak bisa nolak. Malam ini kita harus senang-senang. Aku ingin dipuaskan sama kamu, cantik. Fatimah menangis saat itu. Jamal, tolong, jangan lakukan itu, Jamal.
Aku mohon mas, jangan. Tapi Jamal sudah tak peduli. Ia menyuruh dua temannya berjaga di mulut kebun jagung. Sementara ia menyeret Fatimah lebih dalam ke tengah barisan tanaman tinggi itu. Fatimah lemas, tubuhnya gemetar. Di antara tangisnya itu ia berkata lirih, "Kalau kamu berani sentuh aku, hidupmu gak akan pernah tenang." Tapi Jamal hanya tertawa. "Kamu pikir aku takut? Kamu pikir aku bakal merasa terancam? Setelah ini, kamu bakal jadi istriku. Kamu bakal tunduk. Mau gak mau kamu akan nikah sama aku. Setelah aku sentuh kamu dan kamu akan hamil." Namun tepat saat itu, entah dari mana suara sepeda motor terdengar mendekat. Senter dinyalakan dari kejauhan. Jamal pun panik, langsung mendorong Fatimah ke tanah dan kabur bersama temannya lewat jalur lain. Fatimah terduduk di tanah, tubuhnya kotor, wajahnya penuh air mata. Ia masih menggigil, tapi ia selamat saat itu. Motor itu ternyata milik Pak Adang, warga kampung yang sedang mencari kambingnya yang lepas. Melihat Fatimah tergeletak dan menangis setelah ia disentuh oleh Jamal, ia pun langsung membantu membawanya pulang ke kontrakan. Malam itu Fatimah tak berkata apa-apa. Ia menyembunyikan semua yang telah terjadi. Ia hanya mandi dengan pelan, mengganti baju, lalu masuk kamar dan mengunci diri. Bu Salma dan Dinar bingung, tapi mereka tahu sesuatu telah terjadi pada Fatimah. Saat malam hari itu pun Fatimah menangis sejadi-jadinya. Dada dan tubuhnya sakit, tapi yang paling menyakitkan adalah perasaannya. Dipermalukan, ditolak, dicoba dijatuhkan, dan bahkan kesuciannya telah direnggut oleh Jamal. Tapi satu yang tak pernah bisa mereka ambil dari Fatimah, hatinya yang masih bertahan meski remuk. Dan malam hari itu ia bersumpah dalam hati, ini belum selesai. Dia mungkin jatuh hari ini, tapi suatu hari dunia akan melihat bahwa perempuan seperti dia tak akan pernah kalah selamanya. Setelah kejadian yang mengerikan, setelah kejadian yang begitu kejam dan juga kelam, kini hari-hari setelah malam mengerikan di kebun jagung itu berjalan seperti neraka yang ditutupi oleh tirai sutra. Fatimah tak pernah lagi menatap dunia dengan cara yang sama. Tatapannya kosong. Dia yang dulunya wanita lembut ramah, kini sudah berubah 360 derajat. Langkahnya semakin lambat dan bibirnya tak lagi tersenyum. Di dalam dirinya sesuatu telah mati. Tapi di balik kematiannya, lahirlah bara yang mulai menyala perlahan, yaitu bara dendam. Beberapa hari setelah kejadian itu, rumah kontrakan Fatimah kembali kedatangan tamu tak diundang. Kali ini bukan hanya Jamal lagi, tapi juga laki-laki kedua orang tuanya, Pak Ragil dan juga Bu Arsy. Mereka datang membawa senyum seakan tak pernah ada dosa yang diperbuat oleh anak mereka. Dengan percaya diri, Jamal pun mengutarakan niatnya kembali untuk melamar Fatimah. Ia ingin bertanggung jawab sekaligus jika Fatimah benar-benar hamil dari anaknya. Bu Salma, kami kesini ingin niat baik lagi, Bu. Anak kami Jamal sudah mapan. Dia pekerja keras dan dia sungguh-sungguh ingin membina rumah tangga dengan Fatimah. Kami mohon restu dari ibu dan keluarga. Tolong jangan tolak, Bu. Fatimah yang duduk di sudut ruangan hanya terdiam. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi mulutnya tak berkata sekata-kata pun. Ia menatap kosong pada lantai, namun pikirannya berputar, membayangkan semua penghinaan, penderitaan dan juga luka yang baru saja ia alami. Bu Salma yang masih sakit hanya menatap anak gadisnya. Ia tahu ada yang tak beres, tapi Fatimah tiba-tiba bicara pelan, datar tapi jelas. Baiklah Pak Ragil, aku terima lamaran ini.
aku mau menikah dengan Jamal." Mendengar ucapan dari Fatimah, Jamal pun tersenyum puas. Ia tak menyadari bahwa di balik penerimaan itu ada rencana besar yang sedang disusun oleh perempuan yang hatinya telah remuk, dan ia bersumpah untuk membalas semuanya. Mereka tak menunggu lama, hanya 2 minggu setelah lamaran. Pernikahan pun dilakukan secara sederhana di rumah Pak Ragil. Hanya keluarga dekat dan beberapa tetangga yang hadir. Fatimah mengenakan kebaya putih, wajahnya dirias seadanya. Di dalam hatinya ia ingin muntah, tapi ia harus tetap tenang. Ini hanya awal dari semuanya. Kamil pun tak pernah tahu ia sudah pindah keluar kota. Ayahnya menugaskannya untuk membuka cabang usaha beras di Jawa Tengah. Ia berharap agar Kamil juga bisa melupakan semua luka dan mengawali hidup baru. Namun satu yang tak bisa Kamil buang dari hidupnya adalah kenangan tentang Fatimah. Ia masih mencintai gadis itu, meskipun tak pernah lagi mendapat kabar sejak hari terakhir mereka berpisah. Di sisi lain, Bu Isma, ia merasa puas. Ia merasa menang. Ia pikir semuanya sudah selesai. Ia juga berhasil menjauhkan Fatimah dari anaknya, dan bahkan membuatnya jatuh ke pelukan lelaki yang setara, menurut pandangannya. Ia tak tahu bahwa semua keberhasilannya adalah perangkap yang sedang dirajut perlahan oleh Fatimah. Setelah acara pernikahan itu, kini hari-hari baru telah dimulai. Fatimah kini tinggal di rumah Jamal, sebuah rumah semi permanen, di samping gudang rongsokan milik Pak Ragil. Ia sudah meninggalkan rumah kontrakannya. Ketika pagi hari ia memasak, menyapu, merawat ibunya yang masih tinggal bersamanya karena permintaan langsung dari Fatimah. Sementara di siang hari ia mencuci pakaian Jamal, menyiapkan makan siang, dan malam harinya ia hanya duduk di kamar, memandangi langit-langit, merencanakan banyak hal dalam diam. Jamal memang kini tampak lebih rajin bekerja. Mungkin karena merasa sudah mendapatkan apa yang ia inginkan selama ini. Tapi ia tak sadar bahwa istrinya kini bukanlah Fatimah yang dulu. Bukanlah Fatimah yang dianggap polos dan mau menuruti semua perkataannya. Fatimah yang sekarang adalah Fatimah yang terlihat polos, tapi di dalam hatinya tumbuh benih-benih dendam yang begitu membara. Ia hanya tahu bahwa Fatimah tak pernah membantah. Ia diam, ia patuh. Tapi tatapan mata itu, tatapan mata yang dingin, menusuk, dan juga penuh rahasia. Singkat cerita, beberapa bulan telah berjalan. Kabar pernikahan Fatimah dan Jamal pun perlahan menyebar ke banyak telinga, termasuk ke telinga keluarga Kamil yang masih tinggal di kota. Bu Isma memang sangat puas, bahkan dalam beberapa acara arisan. Ia dengan sengaja menyebut-nyebut bahwa anak pabrik yang dulu itu akhirnya jadi istri tukang rongsok. Dengan disambut tawa para ibu-ibu yang tak tahu apa-apa, Bu Isma benar-benar merasa menang karena berhasil menjauhkan anaknya dari Fatimah. Namun di balik dinding rumah sederhana yang mereka tinggali, Fatimah mulai menyusun balas dendamnya. Ia mulai mendekati orang-orang yang tahu masa lalu Jamal. Ia mencatat siapa saja musuh lamanya, termasuk seorang perempuan bernama Rinda, mantan kekasih Jamal yang dulu pernah hampir dinikahi, tapi batal karena Jamal mempermalukan keluarganya. Kini ia pun mulai menjalin komunikasi diam-diam lewat telepon warung dengan Rinda, yang ini bekerja di luar kota tapi masih menyimpan dendam terhadap Jamal dan keluarganya. Rinda bercerita banyak tentang kebiasaan Jamal meminjam uang tak kembali, memperdaya perempuan, bahkan menjual barang palsu di lapak rongsoknya. Semua informasi itu Fatimah catat baik-baik. Ia tahu ini akan jadi peluru. Ia hanya menunggu waktu saja untuk semuanya benar-benar meledak. Sementara itu Fatimah juga memanfaatkan celah lain.
Ia tahu betul bahwa Ibu Isma punya simpanan rahasia, emas batangan dan surat berharga peninggalan orang tuanya yang disimpan di dalam lemari besi rumahnya. Informasi itu ia dapat dari pembantu lama Bu Isma yang kebetulan pernah satu kontrakan dengan tetangga Fatimah. Jadi sedikit demi sedikit Fatimah mengumpulkan nama, kebiasaan, bahkan waktu kosong rumah itu. Semua seperti potongan puzzle yang mulai lengkap. Namun ia tetap tenang. Di rumah ia tetap melayani Jamal sebagaimana mestinya. Tapi di malam-malam sepi, ia menuliskan semua rencana di buku kecil yang ia sembunyikan di bawah lantai papan kamarnya. Bu Salma kadang melihat tatapan mata anaknya yang berbeda. Ia mencoba bicara, tapi Fatimah hanya menjawab, "Fatimah, kamu gak apa-apa nak." "Aku gak apa-apa kok Bu. Sudah, Ibu tenang saja. Nanti semuanya akan baik-baik saja kok Bu." Dinar pun kini mulai mencium keanehan. Kakaknya semakin diam, tapi ia juga tahu Fatimah bukanlah perempuan lemah yang akan pasrah seumur hidup. Ia sedang menunggu saat yang tepat, dan ketika waktunya tiba, orang-orang yang menghancurkannya akan tahu bahwa tak ada luka yang tak bisa dibalas. Dan di rumah besar Bu Isma, di balik tawa dan rasa puasnya, ia tak pernah tahu bahwa hidupnya sedang terancam dari perempuan yang dulu ia anggap tak pantas, perempuan yang dulu dihina di depan umum, perempuan yang dulu diludahi, bahkan dicaci maki di depan anaknya sendiri, yang notabene-nya adalah dia pacar dari Fatimah. Namun Fatimah yang sekarang beda. Fatimah sekarang adalah perempuan yang kini berdiri tenang dalam diam, tapi menyimpan badai yang tak seorang pun bisa hentikan. Ia ingin membalas dendam, ingin membuat Jamal suaminya sekarang, dan juga Bu Isma, ibu dari mantan kekasihnya, agar merasakan akibat dari perbuatannya di masa lalu. Ia ingin mereka berdua benar-benar merasakan hukuman yang kejam, atau bahkan kehilangan nyawa mereka.